Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum alam semesta bidang mental. Ini saya sarikan dari buku terapinya Bapak Adi Gunawan. Nah, Bapak Ibu semua, di alam semesta ini terdapat dua macam hukum, yakni hukum buatan manusia dan hukum alam semesta. Hukum buatan manusia ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Hukum ini mengikat perilaku setiap individu yang ada di dalam ruang lingkup pemberlakuan. Hukum buatan manusia penuh dengan kekurangan dan dapat dimanipulasi dengan menggunakan kekuasaan dan uang, seperti yang biasa kita lihat di sekitar kita. Nah, hukum alam itu terbagi atas dua kategori, yaitu hukum fisika dan hukum mental. Hukum alam berlaku 100% dari seluruh waktu dan berlaku terhadap semua makhluk hidup. Tidak peduli apakah makhluk itu tahu atau tidak tahu mengenai hukum tersebut. Tidak peduli apakah ia menerima atau menolaknya, suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, menerima atau menolak. Hukum ini berlaku secara adil dan merata pada semua makhluk. Nah, hukum mental itu sama dengan hukum fisika. Hukum ini berlaku di mana saja, terhadap siapa saja dan kapan saja. Hukum ini netral dan bekerja bagi Anda di mana saja tanpa memperdulikan apakah Anda tahu tentang hal itu, menerima atau menolaknya, suka atau tidak suka. Dan yang lebih hebat lagi, hukum ini tidak bisa dimanipulasi. Nah, hukum mental, walaupun pengaruh fisiknya tidak bisa dilihat cukup jelas, juga berlaku 100% dari seluruh waktu. Kapan saja kehidupan Anda berjalan baik, ini berarti bahwa pemikiran dan kegiatan Anda sesuai dan serasi dengan hukum alam ini. Sebaliknya, kapan saja Anda punya masalah dengan jenis apapun, dari jenis apapun, hal itu pasti disebabkan Anda telah melanggar salah satu atau lebih dari satu hukum alam ini. Apakah Anda mengetahuinya atau tidak? Jika Anda mengerti dan menerapkan hukum-hukum ini dan memahaminya, mempraktekannya dalam kehidupan Anda, maka Anda akan berubah dengan sangat cepat. Yang pertama, Bapak Ibu semua, adalah hukum sebab akibat. Hukum ini menjelaskan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Hukum sebab akibat mengatakan bahwa ada penyebab spesifik untuk sukses dan ada penyebab spesifik untuk kegagalan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Hukum ini sangat penting sehingga disebut dengan hukum besi yang menentukan nasib manusia. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, maka Anda perlu melakukan, Anda perlu menyediakan lebih banyak sebab yang dapat menghasilkan akibat yang Anda inginkan. Hukum sebab akibat ini, biasanya disebut dengan hukum menabur dan menuai. Hukum ini mengatakan apa saja yang Anda tabur akan Anda tuai. Apa yang Anda tuai hari ini adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Kalau Anda ingin menuai hasil panen yang berbeda di bidang apa saja dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang, maka Anda perlu menabur benih yang berbeda hari ini, dan tentu saja ini mengacu pada benih mental. Keberhasilan hidup di bidang apa saja adalah suatu akibat sebenarnya dengan suatu sebab yang spesifik. Jika Anda menemukan seseorang sukses di suatu bidang dan Anda ingin mendapatkan hasil seperti yang dicapai orang itu, maka yang perlu Anda lakukan adalah melakukan apa yang ia lakukan. Jika Anda menabur sesuatu sebab, maka Anda pasti menuai suatu akibat yang spesifik. Jika Anda menabur pikiran, ucapan, perbuatan, sikap, perilaku, dan tindakan sukses, maka Anda pasti akan menuai sukses. Demikian juga sebaliknya. Jadi, jika Anda tidak puas hari ini dengan kehidupan Anda yang sekarang, Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang perlu Anda lihat adalah benih atau sebab apa yang telah Anda tabur di masa lalu. Dengan kesadaran ini, jika Anda benar-benar merasa tidak puas dan ingin segera berubah, maka Anda perlu segera menabur hal yang berbeda. Dengan dasar pemahaman ini, Anda tahu
bahwa sikap mental, perasaan, kebahagiaan, kepuasan adalah hasil dari bibit mental yang Anda tanam di pikiran Anda. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan gambaran, pikiran, ide sukses, kebahagiaan, dan optimisme, maka Anda akan mendapatkan pengalaman positif dalam kehidupan Anda. Saya sering merasa prihatin ya saat mendengar banyak orang berkata, saya akan kerja lebih keras lagi, kerja lebih baik lagi bila perusahaan saya memberikan gaji yang lebih tinggi, tunjangan dan fasilitas yang lebih baik. Mereka lupa ya, atau mungkin tidak tahu sebenarnya tentang hukum sebab akibat itu ya, atau hukum tabur tuai. Mereka mau menabur, mereka tidak mau menabur, maunya kalau bisa menuai ya, tanpa perlu. Sudah tentu orang dengan mentalitas seperti ini tidak bisa sukses karena ia telah melanggar hukum sebab akibat. Nah, hukum alam yang nomor 2 adalah hukum kompensasi, Bapak Ibu. Hukum ini itu merupakan kelanjutan dari hukum menabur dan menuai. Hukum kompensasi menyatakan bahwa Anda mendapatkan hasil sebanding ya dengan upaya atau kontribusi yang Anda lakukan. Titik. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian, apa yang telah Anda capai dalam hidup Anda saat ini, misalnya dari segi finansial ya, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah Anda lakukan di masa lalu. Jika Anda ingin meningkatkan hasil, maka Anda harus meningkatkan nilai kontribusi yang Anda lakukan ya. Kita tekankan pada nilai kontribusi yang dilakukan, bukan sekedar kontribusi upaya yang dilakukan ya. Mengapa? Hal ini menjawab pertanyaan mengapa para pemimpin mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar dibanding dengan orang biasa. Padahal orang biasa melakukan kerja yang jauh lebih keras dari para pemimpinnya. Ini semua berhubungan dengan nilai kontribusi atau upaya yang dilakukan. Semakin besar pengaruh positif dari nilai tersebut yang timbul ya dari sebuah tindakan, maka semakin tinggi nilainya. Anda mungkin pernah bertemu atau bahkan merasa heran, mengapa ada orang yang mendapatkan hasil yang sangat berlimpah dan ada orang yang tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak dong ya. Jawabannya sederhana. Orang yang mendapatkan hasil yang banyak telah melakukan jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan kata lain, mereka menabur banyak benih ya. Tidak heran jika mereka nantinya bahkan sekarang akan menuai lebih banyak hasil. Kita lanjutkan dengan hukum kepercayaan. Hukum kepercayaan mengatakan bahwa apapun yang Anda percayai dengan sesungguh-sungguhnya dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan Anda. Misalnya, jika Anda mutlak percaya bahwa Anda pasti sukses dalam kehidupan Anda, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Anda akan terus maju ke arah tujuan Anda. Tidak ada apapun yang dapat menghentikan Anda. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa sukses hanyalah soal kemujuran atau kebetulan saja, maka Anda akan dengan mudah menjadi patah semangat dan kecewa setiap kali segala hal tidak berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi, kepercayaan menetapkan Anda untuk sukses atau gagal. Nah, kepercayaan yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya dari penyakit AIDS ya, penyakit kanker bahkan corona adalah self-limiting belief atau kepercayaan yang bersifat melemahkan diri. Kepercayaan ini sangat berbahaya dan mematikan secara mental dan emosional. Orang yang mengidap penyakit self-limiting belief biasanya tidak sadar bila terkena penyakit gawat ini. Lalu, apa itu self-limiting belief? Ini adalah kepercayaan yang berdasar pada keraguan dan rasa takut. Kepercayaan ini menghalangi Anda untuk mencapai keberhasilan. Kepercayaan ini berisi pemikiran negatif mengenai diri Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak cakap, tidak kreatif, penampilan Anda buruk, Anda tidak punya kelebihan, Anda orang bodoh, Anda tidak berenergi, dan sejenisnya. Setiap kali Anda meragukan kemampuan Anda, maka Anda memberikan energi kepada kepercayaan itu. Semakin sering Anda mengulangi perilaku buruk akibat dari kepercayaan yang salah, maka semakin kuat ya kepercayaan negatif itu. Untuk mengatasi hal ini, Anda harus berani menantang
dan mempertanyakan kebenaran kepercayaan Anda. Anda perlu memeriksa kemudian sumber dan keabsahan kepercayaan Anda tersebut. Selanjutnya adalah hukum konsentrasi. Ya. Hukum konsentrasi menyatakan bahwa semakin Anda memikirkan sesuatu, maka semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu, yang mengakibatkan pikiran itu menjadi semakin kuat. Selanjutnya, pikiran yang semakin kuat ini akan mempengaruhi dan mengendalikan perilaku Anda. Kekuatan hukum ini ibarat pedang bermata dua, Bapak Ibu ya. Bisa membantu Anda dan bisa menghancurkan Anda. Jika Anda terus berpikir mengenai goal Anda, maka pikiran ini akan mendominasi semua pemikiran, ucapan, perasaan, perbuatan, dan tindakan Anda. Semakin Anda memikirkan tujuan Anda, maka semakin kuat pikiran ini dan semakin fokus pada untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin sering Anda memikirkan, maka semakin termotivasi Anda untuk mencapainya. Sebaliknya, bila Anda secara sadar atau tidak selalu memikirkan hal yang tidak Anda inginkan, maka pemikiran ini akan mendominasi semua pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, dan tindakan Anda. Sehingga akhirnya, apa yang tidak Anda inginkan akan menjadi kenyataan Anda. Orang gagal adalah orang yang selalu memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan hukum alam konsentrasi, semakin mereka fokus pada hal yang tidak diinginkan, justru semakin kuat pikiran mereka memikirkan hal itu dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang tidak mereka inginkan tersebut. Sebaliknya, orang sukses itu selalu memikirkan hal yang mereka inginkan dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk dapat menggunakan hukum konsentrasi dengan maksimal, Anda perlu menuliskan apa yang Anda inginkan, kemudian secara konsisten memikirkan hal itu, membicarakannya, bertindak, bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang layak untuk mendapatkan keberhasilan yang diinginkan. Kita lanjutkan dengan hukum selanjutnya, hukum daya tarik. Hukum daya tarik mengatakan bahwa Anda adalah magnet yang menarik ke dalam kehidupan Anda orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda. Semakin banyak emosi yang Anda kaitkan dengan suatu pemikiran, semakin besar tingkat getaran dan daya pancarnya, dan semakin cepat Anda menarik ke dalam hidup Anda orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran Anda tersebut. Pikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat intensitas emosi yang menyertai pemikiran tersebut. Semakin Anda bergairah atau merasa takut, semakin cepat pemikiran Anda memancar dari diri Anda dan menarik orang-orang dan situasi yang serupa kembali ke kehidupan Anda. Saat Anda positif dan optimis mengenai diri Anda, maka pikiran Anda memancarkan gelombang yang akan menarik orang, kejadian, situasi, sumber daya, pelanggan, atau apa saja yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila pemikiran Anda yang dominan adalah yang negatif, maka Anda akan menarik semua hal yang negatif ke dalam kehidupan Anda. Hukum daya tarik ini biasa dikenal dengan hukum LOA atau Law of Attraction. Selanjutnya adalah hukum kesesuaian. Hukum kesesuaian mengatakan dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Hukum ini menyatakan bahwa Anda bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam diri Anda dengan melihat kepada apa yang terjadi di sekeliling Anda. Dunia di luar Anda merupakan cermin yang memantulkan kembali siapa diri Anda. Dalam setiap aspek kehidupan Anda, cerminan ini tidak menggambarkan Anda yang Anda harapkan. Namun apa yang muncul dalam cermin itu adalah siapa diri Anda yang sesungguhnya pada saat ini. Lalu bagaimana cara mengetahui dunia di dalam diri kita? Mudah. Coba perhatikan sikap Anda terhadap orang lain dan lingkungan Anda. Sikap Anda, sikap orang lain atau lingkungan terhadap diri Anda adalah cerminan dari sikap Anda terhadap mereka. Jika Anda bersikap baik dan menghargai diri Anda, maka Anda akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Jadi, cara orang lain memperlakukan diri Anda sebenarnya merupakan cerminan dari apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda dan apa yang Anda pikirkan mengenai lingkungan Anda. Siapa kawan atau teman bergaul Anda menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya.
Jika Anda bergaul dengan orang yang mempunyai nilai dan prinsip hidup yang baik, maka hal ini berarti membuktikan bahwa Anda juga orang baik. Sebaliknya, jika Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, maka diri Anda juga tidak baik. Ada pepatah yang mengatakan, birds of the same feather flock together. Ya, burung yang berwarna bulu sama akan berkumpul bersama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan hukum yang terakhir, hukum alam bidang mental, hukum pengendalian. Hukum pengendalian mengatakan bahwa Anda merasa positif tentang diri Anda sebatas Anda merasa memegang kendali atas kehidupan Anda. Demikian juga Anda merasa negatif tentang diri Anda sebatas merasa tidak memegang pengendalian Anda. Atau Anda dikendalikan oleh suatu daya orang lain atau pengaruh luar. Ya. Pada umumnya, sebagian besar stres, kegelisahan, ketegangan, dan penyakit ya, itu datang karena akibat perasaan bahwa orang itu berada di luar kendali atau tidak bisa mengendalikan sesuatu bagian penting dalam kehidupan. Nah, sebagai contoh ini ya, kalau Anda merasa hidup Anda dikendalikan oleh utang, oleh bos Anda, oleh gangguan kesehatan Anda, atau hubungan yang buruk, atau perilaku orang lain, faktor eksternal, maka Anda akan menderita stres. Stres ini akan muncul dalam bentuk kekesalan, kemarahan, rasa tidak senang, ya, iri hati, dan kalau tidak diatasi, ini bisa menjadi penyakit insomnia, ya, tekanan jiwa atau berbagai penyakit lain. Dalam setiap kasus, pengendalian atas kehidupan Anda dimulai dengan pemikiran Anda. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya adalah pemikiran Anda. Disiplin pribadi, penguasaan diri, pengendalian diri semuanya dimulai dari pengambilan kendali atas pikiran Anda. Pikiran adalah yang menentukan apa arti sebuah kejadian itu terhadap diri Anda. Nah, pada dasarnya ada dua cara ya yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengendalian atas situasi apa saja yang menyebabkan Anda menderita. Pertama, Anda bisa mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, Anda bisa meninggalkan situasi tersebut. Yang penting, salah satu tanggung jawab utama Anda adalah menjaga agar kehidupan Anda selalu berada di bawah pengendalian Anda. Rasa pengendalian ini menjadi landasan Anda untuk membangun kebahagiaan dan sukses Anda yang lebih besar di masa yang akan datang. Pastikan bahwa landasan rasa pengendalian ini kuat seperti batu karang. Bapak Ibu semua, demikianlah tadi penjelasan tentang hukum-hukum alam. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita sendiri itu adalah akibat dari apa yang telah kita tabur di masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.